Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta kaum muda sekalian. Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, yang walaupun mungkin kondisi di sekitar kita tidak baik dikarenakan COVID-19 yang melanda bukan hanya kota Bandung, tapi Indonesia dan seluruh dunia. Biarlah kita mengharapkan pada pertolongan Tuhan untuk masalah ini. Kita akan kembali belajar di dalam kelas sekolah minggu, baik dewasa maupun kaum muda, yaitu triwulan yang ketiga. Untuk pelajaran yang kedua dengan subtema yaitu gereja yang memuridkan, rela memberi. Sebelum kita memasuki pada inti pelajaran, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaannya, maukah Anda masuk surga? Pasti jawabannya semua kompak ya. Semua orang ingin masuk surga. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, maukah Anda masuk neraka? Pasti semua orang pun akan menjawab sama, tidak akan mau masuk neraka dengan spontan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, maukah Anda kaya? Nah, ini pertanyaan yang ketiga pun sama. Respon ataupun jawaban setiap orang pasti ingin kaya ketika ditawari pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, maukah Anda memberi atau berbagi? Gimana jawabannya? Pasti kita akan ngerem dulu jawaban. Kita akan berpikir, aduh, ini akan memberi apa nih? Saya cukup enggak uang yang akan saya berikan? Atau memungkinkan enggak saya memberi sesuatu dengan segala pertimbangan? Nah, inilah perbedaannya ya. Pertanyaan ketika maukah Anda memberi atau berbagi berbeda jauh dengan ketika ditanya maukah Anda kaya. Sebelum kita masuk lebih jauh apa yang diuraikan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin kita dalam mengupas uraian pelajaran sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Engkau memelihara kami, Engkau menolong kami di setiap kesempatan, setiap waktu. Biarlah kami tetap berharap untuk mengimani akan janji-janji Engkau. Kami tetap bergantung akan kasih-Mu, kami tetap bergantung akan kuat kuasa-Mu. Tolonglah beri penghiburan pada yang punya permasalahan ataupun mungkin saat ini direndung kesedihan, Engkau yang memberikan penghiburan. Untuk yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Untuk yang membutuhkan lapangan pekerjaan, apabila ada yang tidak bekerja, Engkau yang memberikan kesempatan untuk dapat bekerja ya Tuhan. Untuk yang usaha, Engkau yang menolong setiap usahanya. Untuk yang sekolah, biarlah Engkau yang membantu untuk persiapan sekolah karena kondisi yang mungkin saat ini sulit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pada pelajaran sekolah minggu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pada pelajaran yang kedua ini, kita akan melihat dasar dari firman Tuhannya yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, serta kaum muda sekalian. Cara hidup jemaat.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian dasar firman Tuhan untuk pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, bila melihat latar belakang dari jemaat mula-mula ini, yaitu jemaat di Yerusalem. Kondisi kota Yerusalem secara geografis itu tidak menguntungkan untuk masalah perekonomian. Pertama seperti itu ya, secara geografis tidak menguntungkan untuk perdagangan, untuk perekonomian. Yang kedua, kondisi jemaat di Yerusalem itu terpengaruh juga oleh karena kondisi orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga hal ini menjadi kesulitan bagi mereka untuk dapat memperoleh pekerjaan, karena lingkungan sebelumnya, yaitu bangsa Yahudi, mereka belum semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga masih ada tindakan-tindakan penganiayaan ataupun hal-hal yang mungkin merugikan orang-orang yang percaya dari jemaat mula-mula itu. Yang ketiga, kondisi politik atau keamanan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Romawi. Ya, nah ini yang mempengaruhi cukup signifikan di dalam perekonomian jemaat yang mula-mula ini. Yang keempat, di Yerusalem pernah terjadi bencana kelaparan yang begitu besar, itu terjadi beberapa kali. Sehingga jemaat pertama yang di Yerusalem, kalau dilihat secara perekonomian, itu kalau bisa dikatakan mayoritas adalah orang-orang yang berkekurangan. Nah, hal ini kita bisa telaah lebih jauh di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap kesehatian dari jemaat mula-mula yang di Yerusalem. Kita lihat dari cara hidup jemaat antara jemaat yang satu dengan yang lain. Baiklah, saya akan ulang kembali dari ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Artinya, kita lihat antara kondisi yang perekonomiannya yang kurang, yang sedang maupun yang lebih, itu sehati dan sejiwa. Ini cara hidup jemaat mula-mula yang di Yerusalem. Kita lihat dari ayat 32 yang B-nya, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita lihat kekompakan. Jadi yang kondisinya menengah atau yang ekonominya berlebih atau kaya, dia merasa
sehati atau mereka merasa sehati dengan orang-orang yang berkekurangan. Selanjutnya kita lihat bagaimana ayat 33 memberikan pengertian pada diri kita bahwa apa yang menjadi dasar mereka begitu kompak, begitu sehati, sejiwa. Kita lihat dari ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini dasar dari cara hidup jemaat mula-mula yang di Yerusalem. Karena dasarnya itu Tuhan Yesus yang memberi kesaksian, yaitu rasul-rasul, di antaranya Rasul Petrus. Inilah dasar dari mereka menjadi sehati dan sejiwa karena Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi dari kedua ayat ini, ayat 34 dan 35 jelas ya. Ada yang kekurangan, ada yang mempunyai tanah dan rumah, namun karena sehati dan sejiwa, yang mempunyai tanah dan rumah rela menjual harta mereka untuk memberi kepada yang berkekurangan sehingga kehidupan mereka menjadi seimbang. Inilah kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem. Bolehlah kondisi kelaparan, sikap orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang percaya, sikap pemerintah Romawi, ataupun hal-hal yang lain yang dialami, mereka tetap bisa bertahan karena sikap sehati dan sejiwa. Ini contoh di dalam firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kehidupan masa sekarang? Yang detailnya di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Saya akan memberikan kesaksian. Ini kisah nyata dari apa yang saya alami, apa yang keluarga saya alami. Yaitu ketika almarhum ayah saya masih ada, kondisi ayah saya waktu itu sedang sakit yang cukup parah dan juga membutuhkan pengobatan yang serius dan cukup lama. Waktu itu saya ingat kondisi peristiwa tersebut ketika saya masih duduk SMA. Saya terharu dari sikap ataupun apa yang dilakukan oleh Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim dengan pendeta, diakon, maupun beberapa anggota jemaat yang begitu perhatian terhadap keluarga saya, terutama pada almarhum ayah saya. Ada beberapa anggota gereja yang sering berkunjung, sering menanyakan, bahkan membantu pengobatan, memberikan obat yang saya nilai cukup mahal obatnya. Bukan sekali dua kali, tetapi terus-menerus sampai ayah saya sembuh. Inilah tindakan dari gereja maupun anggota gereja yang mirip daripada jemaat mula-mula di Yerusalem. Almarhum ayah saya sakit, artinya tidak ada orang yang menjadi tulang punggung, karena saya anak yang tertua dan masih SMA.
sikap dari beberapa anggota jemaat yang begitu memperhatikan, yang walaupun mungkin bukan melalui hartanya, tapi apa yang ada, apa yang bisa dilakukan oleh anggota jemaat Gereja Baptis Indonesia pada waktu itu. Hal ini menjadi kesaksian yang menguatkan untuk keluarga kami, untuk almarhum ayah saya. Itu contoh ketika almarhum ayah saya masih ada. Ada contoh yang terdekat yang saya alami. Ketika saya tidak bekerja, saya belajar untuk berwira swasta. Hal itu membuat kondisi sulit, sedangkan saya sendiri sudah berumah tangga. Ada beberapa anggota jemaat yang begitu perhatian, yang selalu mau datang mengunjungi ke tempat tinggal saya. Dia memberikan kesempatan untuk saya memperoleh penghasilan. Bahkan ada seorang yang memberikan ilmunya untuk menjadi pancing, sehingga saya bisa memperoleh penghasilan. Ada juga ketika saya sudah mulai bekerja namun tidak mempunyai kendaraan, orang tersebut mau dengan rela meminjamkan kendaraannya. Yang meminjamkan kendaraan bukan satu orang saja, tapi ada 2 orang yang begitu rela meminjamkan kendaraan pribadinya untuk alat transportasi ketika saya bekerja. Ini contoh real dari anggota Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Saya pikir ini tidak jauh berbeda dengan jemaat yang pertama di Yerusalem. Nah, selanjutnya hal ini kita akan kupas lebih jauh di kelas sekolah minggu, diaplikasikan, didiskusikan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula di Yerusalem untuk tetap dipertahankan di gereja kita. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muda sekalian, baik guru sekolah minggu yang membimbing, untuk mendiskusikan hal ini. Baiklah, kita akan berdoa kiranya pelajaran sekolah minggu ini menjadi dasar kita sebagai anggota gereja, sehingga gereja kita menjadi gereja yang memuridkan dengan rela memberi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk bisa menjadi serupa dengan Engkau. Banyak hal yang harus kami lalui, banyak kesulitan yang harus kami jalani, namun kami yakin dan percaya melalui kuasa-Mu, melalui pimpinan Roh Kudus, melalui firman-Mu dapat menolong kami menjadi anak-anak yang mau memuliakan Engkau melalui kehidupan kami, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun juga sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.